Healthy is easy. Jadi setelah layanan yang seperti dokter ceritakan, kemudian juga pelayanan di luar juga seperti itu, apakah ini yang dinamakan dokter manajemen Strategik tadi. praktek ya dokter? Iya. Manajemen praktek. Praktek pelayanan dokter keluarga. Iya itu ya dinamakan. Terus kemudian hubungannya sama ini dokter, apa itu primbon ini tadi ya. dokter? Ya. Untuk di sini kan dokter. visi, misi, objektif, strategi. Ada strateginya. Iya. Strateginya adalah pertama kali saya harus mendatakan apa yang menjadi tanggung jawab Atau saya. keluhan dokter? Keluhan dari Harus ada baseline data. Baseline data. Jadi kalau saya member saya 5.000 gitu. Iya. 5.000 itu datanya ada pada saya. Oke. Jadi sebelum saya kembangkan model itu, maka baseline data harus ada dulu. Jadi dokter keluarga punya data, siapa pasien saya nanti, jumlahnya berapa, umurnya berapa. Nah, nanti saya kelompokkan dia risiko tinggi, risiko sedang, risiko rendah. Yang saya tangani dulu adalah yang risiko tinggi. Apa kriteria tinggi? Kita yang mampu, kita membuat. Jadi otomatis yang mereka datang ke klinik pasti risiko tinggi. Saya anggap risiko tinggi, biarpun penyakitnya biasa. Contohnya sering gatal, anak kecil sering batuk pilek, itu semua masuk risiko tinggi. Artinya dia sering batang, dan itu harus akan menjadi perhatian saya. Makanya biaya kapitasi yang saya dapat, itu saya orientasikan untuk mengelola yang risiko tinggi. Caranya bagaimana? Caranya adalah membuat modul-modul atau format-format yang mudah. Ini. Jadi kayak batuk pilek aja di sana ada. Nanti Anda bisa baca. Semua penyakit yang sering saya temukan, gatal, batuk pilek, pegelinu, pusing atau apa saja. Jadi nanti dikasih orang tuanya dikasih buku gitu dokter. Nah, pada saat sekarang ada pandemi kan sudah saya merubah menjadi semua menjadi message, menjadi message. Dokumen ini saya kirim per WA, pakai WA, pakai saya kirim. Atau seperti telemedicine gitu dokter. Nah, bentuk telemedicine itu istilahnya kan bagaimana kita mengelola pasien jarak jauh. Iya. Apakah mengobati, apakah memberdayakan. Dua, family dokter itu. Kalau mengobati dan sekaligus memberdayakan kalau family dokter. Nah, itu sudah saya kerjakan sudah bertahun-tahun itu. Penyakit apa saja berat maupun ringan. Bahkan dok saya gatel-gatel itu. Tidak sembuh-sembuh, saya berbawa ke rumah sakit juga, obatnya habis, saya ternyata dia karyawan pabrik sini. Loh, sampai bagian apa? Karyawan bagian tengah. Ya, karena bagian tengah prosesnya apa bagian tengah itu? Kalau dokter nggak ngerti proses kerja, ya namanya proses produksi, dia nggak ngerti faktor risikonya. Akhirnya saya kunjungi. Oh, ternyata dia bagian teknisi yang bongkar pasang mesin yang harus terekspos karena kerjanya itu pipa fiberglass, rockwool fiberglass ini. Pabrik gula, ini bahan bakunya kan tebu. Yang dibayangkan oleh semua dokter gatal karena apa? Iya, karena tebunya. Tidak, karena proses produksinya apa? Ternyata dia bongkar pasang rockwool dan glasswool. Nah, ini yang bisa mencemari lingkungan dan mengenai baju dan tangan orang itu dan gatal. Atau bisa diartikan dokter, penyakit akibat kerja. Ya, otomatis. Karena praktek panjenengan dokter keluarga atau dokter FKTP, kalau tidak ngerti penyakit bekerja ya lewat. Karena apa? Sama-sama gatel, obatnya obat gatel sama. Tapi memberdayakan supaya tidak kena kan tidak bisa. Kalau Anda tidak tahu nyambut damai. Contohnya aja, orangnya mual-mual, pusing. Kerja di mana Bu? Di pabrik kapur. Kapur nopo? Kapur semut. Ayo,
Tahu Anda proses kerjanya kapur semut? Kalau enggak tahu ya kita enggak bisa mual-mualnya karena keracunan pestisida, karena bahan bakunya pestisida. Ada lagi yang, dok ini susah, karyawan saya susah ini enggak datang ya, dia manajernya aja datang. Kerja di bagian apa? Bagian dia perusahaan mebel dok, ekspor. Kemana ekspor? Ke Jepang. Mebel bikin apa? Mebel itu bikin tatami ya, tatami itu fotonya dituturkan. Oh begini. Ini bahan isinya ada busanya enggak? Oh iya ada busanya. Terus busanya bikin sendiri atau beli sudah? Oh bikin sendiri. Ternyata di sana ada proses mengolah bahan baku busa itu menjadi kasur busa. Bahan itu merangsang pernapasan dan timbullah sesak napas dan asma. Namanya toluene disocyanat. Nah, ternyata sudah buku produksinya bawa ke sini. Ternyata bahasanya bahasa Jepang, gak iso aku. Tapi ada rumus kimianya toluene disocyanat. Saya tahu sebagai ahli kesehatan kerja saya. Oh ini yang bikin sesak, karyawan ini kalau bekerja di sini bikin sesak. Nah itulah. Itu makanya pencetusnya dokter. Ya, pencetusnya di situ. Dokter, kalau kita lihat penyakit DM tipe 2, kemudian disandingkan dengan primbon hidup sehat. Ini apa yang bisa kita ceritakan ke mereka mulai dari depan? Baik, mulai dari di dalam primbon saya itu diajarkan bahwa sumbernya stres itu adalah filsafat hidup. Nanti di buku saya yang bicara mengenai faktor-faktor Bloom ya, faktor-faktor Bloom. Itu ada faktor yang menyebabkan timbulnya masalah gangguan kesehatan adalah faktor keturunan, faktor lingkungan hidup. Nanti di dokumen ini, nanti Anda di dokumen nanti Anda baca itu. Di dokumen ini saya bawakan ke Anda. Faktor keturunan, faktor lingkungan hidup, faktor perilaku atau lifestyle, yang terakhir adalah sistem kesehatan. Tapi model Bloom ini sudah saya perbaiki sejak beberapa puluh tahun yang lalu, karena menurut pengalaman saya yang menimbulkan masalah stres itu adalah filsafat hidup, the way of life. Filsafat hidup itu 50% diturunkan, 50% dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi misalnya misalkan orang kena diabetes, sifat seseorang yang gampang stressful itu diturunkan oleh orang tua, tapi juga dipengaruhi oleh lingkungan, pergaulan, dan itu ada bukti besar. Jadi kalau Anda hanya mengobati penyakitnya saja dengan obat atau dengan advis makan, teratur, olahraga dan segala, tidak selesai. Kalau filsafat hidupnya tidak dirubah. Jadi primbon itu juga menyentuh tentang preventif, juga menyentuh tentang pengobatan atau kuratifnya. Jadi primbon ini isinya adalah holistik ya. Dia akan bercerita mengenai semuanya. Jadi sumber dari penyakit diabetes adalah stres. Stres itu sumbernya apa? Filsafat hidup. Filsafat hidup apa isinya? Filsafat hidup yang membuat Anda stres itu karena terlalu idealis, terlalu perfeksionis, terlalu responsibilis, terlalu humanis, yang kelima terlalu spiritualis. Terlalu. Oleh sebab itu hidup tidak boleh terlalu, pas-pasan aja. Tapi mengukur apakah seseorang itu idealis apa enggak kan susah kalau enggak diajari. Contoh, seorang bapak menginginkan anaknya sekolah, bisa kuliah di Fakultas Teknik. Habis itu tes masuk Fakultas Teknik, tapi tahun ketiga tahu-tahu si anak ini minta pindah di Fakultas Hukum. Apa yang terjadi? Konflik sama bapaknya sampai stres dan stroke. Bapaknya stroke masuk ke saya. Maka pertanyaan saya, kalau Anda itu stres, kenapa?
Tuh, saya tidak pernah stres dok. Oke. Ya, Yang dimaksud stres itu adalah perbedaan angan-angan dan kenyataan. Oh. Jadi yang dimaksud stres dalam filsafat itu adalah perbedaan angan dan kenyataan yang berjalan mendadak maupun lama. Apakah Anda punya? Oh iya dok, anak saya itu loh sudah kuliah. Ini sudah semper separuh. Sudah stroke ya, sudah stroke. Anak saya itu sudah bagus-bagus masuk di fakultas teknik. Tahu-tahu tahun ketiga minta pindah di hukum. Itu unbra. Pertanyaan saya, kenapa Anda kok tidak menyetujui? Nah, habis, coba ceritakan masa lalu Anda. Nah, dia cerita, idealisme itu muncul sejak masa lalu. Masih muda, dia kepingin sekolah, nggak ada yang biayai. Kemudian setelah dewasa, dia kerja lulus STM, kerja di perusahaan, sampai punya jabatan. Maka dia menghargai insinyur. Kepingin anaknya jadi insinyur, kan tidak salah toh? Ya. Stresnya dia karena anaknya tidak mengikuti apa yang diharapkan. Diinginkan dia. Ya. Dan itu terjadi. Coba Anda rasakan. Pada orang miskin, orang kaya, setengah kaya, orang pinter, orang yang tidak pinter, juga kena sakit stroke, diabetes, bisa jantung, ya, bisa rematik, bisa bahkan kanker bisa. Jadi seperti hal itu penanganannya gimana dokter? Mengikuti kemauan anak, mengikuti kemauan dia, atau dia berbesar hati? Dikerjakan dua-dua. Oh, dua-duanya. Dokter keluarga mengelola. Makanya di dalam praktek saya juga harus diskusi dengan anak, harus diskusi dengan bapak, dan sekaligus bersama. Ada saatnya saya minta, sudah anaknya suruh ke saya wawancara. Saya tahu sebabnya. Kenapa Anda kok kepingin sekolah? Lu, dok, saya dulu itu masuk teknik itu karena ingin menyenangkan bapak saya. Nah, tapi setelah berjalan saya kepingin sekolah hukum. Gini, tak jalan. Gimana kalau sekolah 2? Nah, bapaknya saya undang. Loh, dok, 1 aja enggak selesai kok kita 2. Loh, saya ini sekolah bisa 2, bisa 3, Pak, enggak masalah. Molor, loh nanti enggak selesai, enggak apa-apa, sekolah 10 tahun saya juga enggak apa-apa. Yang penting terjadi. Akhirnya dia bilang, ya sudah, saya bisa sekolah 2 dok. Jadi hukum 1, teknik 1. Teknik 1. Biaya, nanti biayanya dari mana? Kamu bisa cari biaya sendiri, bisa. Kan enggak ada masalah Pak, kenapa? Ya nanti enggak cepat selesai, wong saya pensiun kurang 2 tahun. Sehingga maksud saya itu sebelum pensiun anak saya lulus, itu namanya idealisme Pak. Angan-angan tidak harus pas, yang penting bapak sehat. Mau molor, ya saya umur saya sudah berapa, ya enggak apa-apa, masih molor Anda mau diolor 80 tahun sampai 90 tahun, sepenting Anda sehat toh. Jangan membayangkan aku pensiun kok ndang mari, ndang bar, ndang enggak punya tanggungan, jangan. Itu sederhana, itu namanya idealisme yang berlebih-lebihan gitu. Akhirnya itulah salah satu. Oke, dokter. Jadi itu primbon itu isinya gitulah. Primbon ini menjadi bagian daripada sistem manajemen, visi, misi, objektif, strategi, operasionalnya ini. Strateginya kan harus memberdayakan orang. Sakit diobati, kemudian diberdayakan supaya sehat. Secara operasional nanti akan muncul ini. Ini berdasarkan hasil penelitian, kajian juga. Ini saya teliti. Jadi nanti besok SPKKLB ada puluhan primbon yang harus diteliti. Jadi dia menjadi spesialis dokter itu, dokter keluarga, tapi juga punya hasil penelitian di dalam praktek 2-3 tahun. Itu kunci daripada pendidikan SPKLB. Nanti Anda bisa lihat di klinik ini, dari ruang-ruang klinik ini memang saya sesuaikan agar semua ciri-ciri dokter keluarga bisa saya terapkan. Ciri dokter keluarga yang pertama adalah holistik tadi, sasarannya individu, keluarga, komunitas. Kemudian komprehensif, artinya komprehensif itu begini. Orang sakit itu tidak seperti dulu, sakit keluarnya apa, batuk pilek, kasih obat batuk pilek selesai. Tapi begitu kita ketemu, kita akan wawancara dia. Nggak ada penyakit lain, boten.
Ya kadang-kadang gatel untuk selakangan gini. Loh ya oke. Kadang-kadang gatel di leher. Coba jilbabnya dibuka. Ternyata ada bendol di sini. Nah, karena yang di keluhnya hanya batuk tok. Maka obatnya batuk, tapi dokter keluarga harus mengeksplorasi semua. Namanya komprehensif tuh. Komprehensif kalau di buku kan bilang promotif, preventif, primer, sekunder, tersier gitu. Tapi kalau komprehensif di sini adalah semua keluhan dari masalah kesehatan harus diketahui oleh dokter keluarga dan dikelola. Caranya diwawancara sedalam-dalamnya. Itu kuncinya di situ. Jadi ciri yang kedua adalah ketiga adalah dia pelayanan pengobatannya rasional. Jadi rasional itu aman, efektif, murah, bisa diterima. Jadi obat generik lah, kayak obat generik itu aman nomor satu. Kemudian pelayanannya berkelanjutan, sustainable. Kalau orangnya tidak datang atau orangnya jauh di desa mana atau keluar, bahkan keluar kota dari jarak jauh pun dia dari Kalimantan, dok saya pas pergi kok kumat begini, telepon kan bisa. Ya pakai telemedicine tadi, telehealth namanya. Ya dokumennya ini, baca dokumennya ini, ya dibaca. Nah, itu semua yang terakhir adalah advokatif, membela kepentingan pasien. Nah, advokasi ini. Salah satu unsur advokasi adalah memberikan kesempatan pada kita untuk telepon anytime, any place ya. Dia bertelepon saya bahkan tengah malam, karena orang sakit itu kan males tuh nunggu pagi, malam terpaksa kita dibangunkan dengan telepon, dok saya kok sesak ya. Nah akhirnya riwayatnya akan diceritakan, oh gini, oh ya sudah, Anda minum aja obat asmanya yang ada, yang saya bawakan apa, ini ada ini, sekarang ada panas, ada yang obat yang ini aja, misalkan bronchodilator aja atau prednison saja, atau dengan antibiotik, itu bisa didikte dari jarak jauh. Dan itu hasilnya lumayan. Hasilnya bagus. Jadi menurut dokter ini nanti apa ini pesan terakhir antara Primbon Hidup Sehat ini apa dokter? Pesan terakhir untuk. Jadi pesan terakhirnya Primbon ini pertama tenaga kesehatan, dokter dan perawat diajarkan. Perawat saya ajarkan. Karena kesempatan tidak saban hari saya ketemu, ini kan saya taruh di sini. Siapa yang dapat Primbon ini? Indikasinya. Jadi visi, misi, objektif, strategi, advokasi, operasional sebelum dipraktekkan itu namanya perintah kerja, indikasi. Indikasi, modul, format. Nah ini modul dan format ini. Apa yang diperintahkan atas indikasi apa? Yaitu orang-orang yang punya potensi stres. Saya kasih ini. Penyakit apa saja. Baik umur berapa saja. Nah, satu contoh begini. Seorang ibu umurnya 42. Putranya sudah dewasa. Pertanyaan saya, ibu ini kawin umur berapa? Saya umur 16, dok. Umur muda. Pasti Anda akan stres. Ibu muda yang anaknya sudah menjelang dewasa, ada yang umur 17, ada 18. Rata-rata secara fenomenologi dia akan menderita penyakit degeneratif, stres, hipertensi, stroke, macam-macam, bahkan muncul ke kanker. Maka ini saya kasih jauh-jauh sebelumnya. Penting. Termasuk anaknya sudah dewasa, sudah kawin, sudah baca ini. Mitos. Ya, karena akan belajar ini. Oke. Monggo itu yang Jadi nanti terus monggo nanti di sini Anda bisa foto, nanti saya bicara di sana di klinik dokter keluarga lah. Untuk memberdayakan butuh informasi. Nah, jadi memberdayakan itu nomor satu adalah memberi informasi hidup sehat, memberi edukasi hidup sehat, memberi motivasi hidup sehat, memberi mobilisasi hidup sehat, memberi advokasi hidup sehat, memberi fasilitasi hidup sehat. Yang terakhir adalah self assessment.
Jadi yang terakhir ini ada self assessment. Nah, ini sudah saya urut. Ini self assessment. Dia di kotak-kotak ini akan ada kotak yang pertama mengenai bagaimana menghindarkan stres. Itu kan ada zikir, mikir, hikmah, sabar, ikhlas. Ya. Kenapa? Seseorang saya jadi doa, mikir, hikmah, sabar, ikhlas. Karena pada waktu dia merasa dia benar atas pikirannya, aku ki benar, tapi kok kenyataannya tidak sama. Maka saya harus menghilangkan idealisme saya dengan cara doa. Doanya kalau orang Islam zikir. Saya sudah zikir tidak kurang-kurang, Dok. Saya punya masalah. Lah gimana Anda punya 2 anak perempuan belum kawin, umurnya sudah mendekati 30, ibu nyonya Anda sudah meninggal, kan Anda panik sendiri toh. Iya. Terus ya saya doa, Dok. Sudah saya lakukan, tapi kan tidak mikir. Setelah doa kan Anda tidak mikir. Loh, mikir ya mikir, Dok. Tapi kan tidak selesai tuh. Namanya mikir di sini adalah gunakan akal. Kalau tidak mampu, belajarlah sama orang lain, termasuk ke dokter keluarga. Diskusilah sama saya. Apa yang Anda takutkan? Loh, anak saya belum kawin, Dok. Terus ya saya doa, tahajud terus, makanya tensi Anda dur. Ben malam melek bengi. Gini loh, cara mendapatkan jodoh, tekniknya itu silaturahmi. Takwa, ilmu, silaturahmi, itu kuncinya. Takwa sudah putranya, ilmu, terus cari ilmu, supaya Anda bisa bergaul dengan banyak orang. Terus silaturahmi, nah pergaulah semua orang. Jangan hanya milih-milih gitu loh. Misalkan anak Anda, aku pengen calon pacar saya harus lebih tinggi dari saya, atau bahkan lebih ganteng atau lebih kaya. Nah itu akhirnya nggak dapet nanti. Nah akhirnya saya di khotbah Pak Jack. Dan itu saya buktikan. Seorang dosen, seorang bapak lah, dia cerita sama saya, gini loh cara silaturahmi bisa mengenalkan, mencari pacar anaknya atau gimana. Itu kalau ketemu misalnya saya sama Pak Herno, Pak Herno putranya berapa? Itu yang terakhir ini baru keluar dari ITS Pak Jack. Loh, Pak saya punya anak gadis, karena kita kenal baik. Besanan lah. Itu suatu cara bergaul. Loh, saya menawarkan anak saya, siapa bilang? Saya hanya bicara, ayo besanan. Kan anaknya belum tentu mau. Saya sudah membuktikan, Pak. Jadi indekos di suatu keluarga yang caranya mendapatkan pasangan itu ya karena kenalan bapaknya. Dan sekarang sudah jadi profesor suaminya. Sudah jadi, dulu waktu masih pacaran saya ikut mengenalkan. Akhirnya kuliah, akhirnya di Unpra jadi profesor Unpra. Itu bukti daripada Primbon itu tadi. Primbon salah satu manifestasi dari Primbon kalau kita jabarkan, maka adalah zikir, mikir, hikmah. Hikmahnya itu apa gitu. Jadi hikmah itu kan diajarkan dalam Al-Qur'an, Alkitab dan Al-Hikmah. Jadi semua ilmu di balik itu semua namanya hikmah. Habis itu kita terima, kita bersyukur. Oke, kira-kira begitu. Kita nanti jalan-jalan. Oh iya, Sandi. Terima kasih Dokter. Silakan. Sementara kita bertemu di waktu yang lain.